Assalamualaikum, salam jumpa kembali dengan materi kita yaitu di simulasi menggunakan aplikasi. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana kita membuat sebuah simulasi sederhana berupa simulasi dinamik dengan menggunakan Autodesk Inventor 2000. Ini sebetulnya untuk simulasi ini bisa kita kerjakan di aplikasi Inventor 2016 ya, 2016, 2019 juga bisa ya. Tapi kali ini saya akan coba menggunakan Autodesk Inventor 2021 ya. Kali ini jadi untuk pertama kali kita akan proses yang pertama adalah kita membuat satu path ya. Jadi path, kemudian setelah path kita akan coba SI, dan selanjutnya kita akan coba simulasi ya. Nah, di tutorial ini saya akan coba saya sudah bikin 4 part yang nantinya akan kita assembly ya. Jadi part pertama ini kita bikin sebuah slider begini. Ini bebas saja karena ini saya cuma untuk latihan aja ya. Kemudian di kedua adalah part seperti ini ya. Ya, kemudian ini connecting road, kemudian seperti ini, kemudian seperti ini. Jadi kira-kira gambarannya nanti akan modelnya kayak gini ya. Jadi akan seperti ini ya, ininya bentuknya. Nah, sebenarnya seperti ini mudah ya dilakukan di software lain juga, bukan sesuatu yang sulit ya, karena ini software ini kan mudah, banyak di YouTube dimana sudah pelajari. Pertama-tama ya, dalam membuat assembly seperti ini yang perlu kita perhatikan adalah kita membuatnya itu kan per part ya. Jadi misalnya ini bagian rangka, kemudian ini bagian engkolnya, kemudian ini connecting rod ya, dan bagian ini adalah bagian slider ya, slider. Jadi misalkan kita ingin membuat mekanisme tujuannya kita akan membuat mekanisme seperti ini ya. Kemudian di mekanisme seperti ini kita akan analisa kecepatan ya dan gaya-gaya. Jadi ini simulasi ini bisa Anda kerjakan juga di part-part berupa ulir ya, kemudian berupa roda gigi juga bisa dikerjakan. Apa yang bisa didapat dari simulasi dinamik ini? Yang bisa kita dapat dari simulasi dinamik ini adalah kecepatan ya. Jadi kecepatan slider ini relatif terhadap kecepatan putar di sini ya. Kemudian gaya-gaya yang terjadi ya, gaya yang terjadi. Dan ketiga adalah tegangan ya. Jadi bisa jadi misalkan nanti kita membuat torsi di sini, kemudian nanti kita mencari tegangan di sini atau tegangan di sini. Kira-kira seperti itu ya tujuannya. Jadi tujuannya itu seperti itu. Jadi tujuan dari simulasi ini adalah mencari gaya-gaya, mencari tegangan dan kecepatan ya, dan percepatan juga ya. Nah, sebelumnya kita akan coba saya SI ulang ya. Yang pertama ya kita masuk ke yang pertama kita bikin dulu ya partnya sini.
partnya di sini. Nah, dalam membuat part ini Anda harus memastikan bahwa semua bagian ini tidak ada yang interference ya. Ini perlu ya, karena kalau interference itu akan menyebabkan simulasi kita jadi gagal atau salah ya. Jadi misalkan ini kita gerakan, ini ada si engkol ini beradu dengan ini ya, CAD-nya, maka itu tidak diperbolehkan ya. Atau misalkan Anda bikin si poros ini dengan rangka ini, dia poros ini lebih besar dari ini, jadi interference gitu ya, jadi nggak boleh juga gitu. Jadi tidak boleh ada interference. Jadi misalkan ini poros engkol ini diameternya 10, maka lubangnya terus dipastikan 10. Kalau ada perubahan, Anda coba di redesign lagi bentuknya ya. Jadi ini contoh sederhana saja, ini hanya untuk menggambarkan tutorial aja ya, seperti itu. Oke, kira-kira demikian. Kita akan coba dari awal ya. Jadi pertama kali kita bikin part, Anda di membuat part itu harus sesuai dengan tujuan di awal. Jadi Anda udah ngebayangkan nanti mengassembly-nya seperti apa. Jadi jangan membuat part tapi kita nggak tahu ini koneksinya seperti apa. Oke, kita coba. Yang pertama kita buka dulu. Kita buka di sini new, kemudian SC di sini ya, kita bikin. Kemudian nanti ini klik place ya, part mana yang akan kita SC. Jadi kita buka aja di sini ya. Bisa jadi satu-satu aja gini, misalkan ini kita open satu, kemudian kita buka di sini part 2 ya, kemudian kita buka part 3 ya, kemudian kita buka part. Nah, kira-kira gitu ya, jadi ada 4. Nah, kemudian sebelum kita meng-SC, kita tentukan dulu sebagai groundingnya atau rangkanya. Jadi groundnya itu yang mana? Yang rangka itu bagian yang tidak boleh pindah posisi ya, atau dia fix. Misalkan ini ya, bagian yang ini, maka yang ini kita klik kanan, kemudian kita ground, maka ini tidak bisa bergerak kemana-mana. Kalau yang ini kan masih bisa tuh ya. Ini nggak bisa digerakin. Jadi semua akan posisi, jadi semua part ini akan tergantung ini ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita coba SC nya kita pilih ini constraint, kemudian kita gunakan pakai mat ya, mat gini, mat, kemudian masuk ke sini begitu ya. Kita oke, kita apply aja di sini, kita apply, kemudian kita oke. Nanti ini kan begini nih. Nah, ini masih, kalau kita gerakan ini masih ada interference, jadi dia akan lari kemana-mana nih. Nah, nggak boleh kondisi gini, nggak boleh. Jadi kita gunakan aja constraint, kemudian gunakan yang ini apa namanya, mat ya, mat di sini, mat. Anggap saja ini nanti sliding di sini, jadi dia dengan dinding ini kita seperti ini. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kira-kira gerakannya nanti seperti ini ya, kayak gini ya, tergantung ini. Oke, gitu ya. Kemudian bagian yang ini kita akan hubungkan dengan namanya connecting rod. Jadi ini si bulat ini ya, kita klik, kita hubungkan ke sini.
Kita lihat ini ya. Nah, karena dia bagian yang ini kita akan si ujung ini kita akan posisikan di sini supaya nanti tidak bertabrakan dengan ini. Kita oke dulu, tapi dia masih agak masih bergerak ke arah horizontal ya. Jadi kita kunci dengan menggunakan yang tadi juga mat tadi. Kita konsen aja ini dan ini. Kita menggunakan ini. Kita oke, maka dia nggak akan kemana-mana, dia akan di situ. Ya, terus. Oke, setelah itu kita isi yang slider dengan dengan ini. Nah, ini posisi ini kan dia harus di dalam ya. Jadi kalau misalkan kita mat ini langsung, ini ke sini langsung, dia akan begini. Posisinya. Padahal kita berharap dia itu posisinya di sebelah sini, supaya si dia berada di sini ya, supaya nanti. Jadi kita matnya kita hapus dulu. Kemudian yang bagusnya ini, yang dinding yang ini kita mat dulu dengan yang ini, dinding slider yang ini ya, supaya dia ke arah posisi sana. Nah gitu, jadi dia akan berada di sana. Kemudian kita mat yang ini, ya dengan ini ya. Oke, sekarang mereka udah bersatu. Cuma yang ini belum nih. Nah, si slider ini dia kan tujuannya dia akan berada di sini nih. Maka selanjutnya kita constraint ini dengan ini ya, pakainya ini. Nah, maka kita sudah bisa gitu ya, kira-kira. Dan kalau kita cek di sini nggak ada interference ya, tidak ada yang tabrakan. Ini posisi-posisi ini dipastikan oke ya, nggak ada interference ya. Jadi kalau misalnya di inspect kita coba analyze interference ya, kita di sini ada tulisan there were no interference detect, berarti tidak ada interference ya. Begitupun kalau misalnya Anda mengassembly komponen-komponen apapun di mesin itu harus dicek dulu ada interference atau enggak. Kalau ini kan sederhana jadi kelihatan. Kalau rumit kelihatan nanti interference-nya di mana. Jadi kita di inspect di interference nanti kelihatan ya. Kira-kira seperti itu. Setelah ini kita masuk ke, kita simpan dulu ya, jangan lupa kita simpan dulu ya. Nah, setelah ini baru kita masuk ke environment. Di sini ada dynamic simulation. Jadi dari sini environment dynamic simulation. Kita masuk ke sini. Kita klik. Kita oke-kan di sini. Nah, di dynamic simulation ini kita akan coba gerakan komponennya ini. Yang pertama itu karena ini kita ingin menggerakkan ini ya. Jadi kita akan menggerakkan ini. Ini kalau secara motion kita tidak perlu, maksudnya ini kita hanya ini aja lah ya, melihat hal yang sederhana aja ya. Jadi ini gerakannya mungkin tidak akan tidak akan sebagus yang kita perkirakan. Jadi ini hanya kita akan coba. Nah, yang pertama kita kasih di sini torsi ya. Di bagian ininya kita kasih torsi. Kemudian arah ke sana, artinya ini si torsinya ke sini nih. Ya. Kaidah tangan kanan di sini torsinya.
Jadi di sini ini searah jarum jam. Jadi kalau misalkan Anda bebas saja, misalnya mau torsi di sini, tapi Anda pengen posisinya ke sana, orientasinya berarti yang ini. Taruh sini, oh ya ke sini. Oh, directionnya kita ganti aja di sini, maaf. Kita ya. Directionnya misalnya kita ganti aja, nah gitu ya. Jadi nanti dia muternya ke sini. Kalau tadi kan ke sana, directionnya ke sini, ke sana. Kemudian kita kasih aja dulu nilainya, misalkan 2 Newton meter, misalkan. Kemudian kita cek gerakannya ya. Jadi ini misalnya kita kasih 5 second. Nah gitu ya. Ini sebenarnya secara visual masih istilahnya ini mungkin aja tidak tidak sesuai yang kita perkirakan. Tapi di sini kan kita ingin coba bagaimana simulasinya nantinya. Jadi di sini dalam kasus ini kita memberikan nilai torsi ke sini, nanti efek yang kita dapatkan nanti di sininya berapa ya, nilai-nilainya kira-kira seperti itu tujuannya. Nah, untuk melihat itu setelah kita kasih nilai torsi, maka kita bisa ganti nilainya, kita bisa nilainya di sini. Kemudian kita bisa juga menentukan posisi gravitinya ya, arah gravitasi, arah gravitasi. Ini kita define gravitation, ini misalkan gravitasi ke bawah gitu ya, nilainya segini ya, kita oke. Berarti ini gravitasi ke bawah gitu. Ini ya udah kita contohnya gitu ya. Nah setelah itu ya baru kita masuk ke input grafter. Di sini input grafter, kita lihat di sini input grafter itu begini. Nah di input grafter ini di sebelah ini kiri ada join ya, ada join, kemudian ada sebelah sini ada time ya, kemudian ini kita, nah sini ada ini ya, ada join, ada time. Jadi ini time mulai di awal terus dan sampai di 5 detik di sini ya. Di berapa detik? 3,6 ya. Jadi di sini di time ini ada macam-macam nih, ada position, ada velocity ya, kecepatan, ada akselerasi, ada gaya ya, kemudian ada momen ya, kayak gitu. Jadi Anda bisa tunjukkan di sini nilai-nilainya ya, akibat. Jadi akibat dari tadi gerakan itu nanti kelihatan di sini. Kemudian di join kedua ya, revolution kedua juga ini ada position, ada velocity. Jadi software ini sebetulnya bisa kita gunakan untuk kuliah kinematik ya, kinematik dinamik bisa kita coba ya untuk software ini ya. Jadi software ini bisa kita gunakan untuk kayak simulasi musik kinematik ya, kira-kira kinematika dinamika. Kalau kinematik kan kita mengetahui kecepatan ini dari
posisi terhadap ini agak susah ya dengan hitungan kinematik, tapi dengan ini bisa langsung ketemu ya, misal percepatan di detik sekian maka hasilnya berapa gitu, kayak gitu udah ketahuan gitu. Nah itu kira-kira ya. Nah kemudian misalkan setelah ini ya kita ingin hasil force tadi, kita ingin masuk ke find element ya, yaitu mencari misalkan kita memberikan gaya di sini dari torsi yang kita berikan tadi, kita ingin tahu nilai di sini berapa, misalkan seperti tegangan dan sebagainya. Maka langkah selanjutnya adalah Anda membuat namanya ini export find element. Jadi ini export find element, kita klik. Kemudian part mana yang akan Anda cari nilainya. Misalnya Anda mau nyari ini ya, kita klik ini, kemudian kita oke. Nah di sini ada pilihan bentar ya. Sebentar, kita lihat di sini dulu ya, di sini dulu. Di sini misalkan ini kan apa namanya teh? Ini kan dynamic ya. Jadi kita bisa pilih dulu di posisi mana akan kita pilih nilai tersebut. Ini kan time saat ini bergerak ya. Jadi saat ini dari mulai 0 detik sampai 3,6. Nah, ini misalnya kita di 3,6 ya, kita checklist aja dulu di sini. Ya. Kemudian setelah itu baru kita masukkan ke find element, kita pilih ini. Kemudian kita pilih partnya, kemudian kita pilih bagian mana yang akan kita analisis, yang ini ya. Oke, kemudian ininya kita pilih misalnya bagian yang revolution ya, ini ya. Maaf ya, ini yang ini. Bentar, kita ulang lagi. Export yang ini, kemudian partnya ini kita pilih. Nah, kita di sini ada revolution, kita pilihnya yang ini, maaf. Kemudian planarnya yang ini. Planarnya salah, kita pilih ini. Revolutionnya udah. Planarnya ya yang ini ya, kita oke. Nah kemudian setelah itu baru kita finish di dynamic simulation. Nah setelah finish ya, kemudian kita pilih environment lagi, kemudian pilih stress analysis, kita pilih create study, kemudian nanti di sini ada static, kemudian ada motion load, Anda pilih motion load, kemudian step-stepnya ini part, nomor partnya ya, kita oke. Siapa yang mencariku? Setelah kita oke, kita pilih material, jenis material ya. Jadi kita pilih jenis materialnya, misalkan di sini steel, kemudian kita pilih steel lagi di sini misalkan ya. Steel, kemudian kita pilih steel lagi di sini. Kemudian kita pilih steel lagi di sini, steel. Kemudian kita oke. Kemudian kita pilih force-nya, misalnya Anda ke sini ya, arah yang tadi nilainya yang kecil dulu aja, 1 Newton misalnya gitu. Kemudian baru setelah itu kita simulate ya, simulate kita run, nanti efeknya kita ketahuan. Nah ini kira-kira hasilnya ya. Nah yang nilai-nilai ini ya, yang bulat-bulat ini adalah efek dari momen-momen yang terjadi pada part ini ya. Jadi pada part ini nanti momen-momen yang terjadinya
dan kemudian nilainya berapa akan ketahuan ya dari nilai ini. Saat nilai-nilai ini bisa kita cari selanjutnya dari hasil simulasi di sini ya, kira-kira gitu.